Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mbak Siti Subaidah, kemudian Mbak Dwi Nur Rahmawati, Mbak Nurmila Yusnita, dan saya sendiri Yofi Ninda Pratiwi. Oke, selanjutnya untuk materi sumber daya manusia yaitu meliputi yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Kemudian, yang kedua, hubungan sumber daya manusia dengan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peran sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, hubungan sumber daya manusia dengan sistem sosial budaya. Yang terakhir, hubungan sumber daya manusia dengan status sosial. Pengertian sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola diri sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan jadi, maksudnya yaitu dalam rangka untuk mencapai suatu kemajuan, maka potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang haruslah dikembangkan. Bila dikembangkan secara teratur, terencana akan dapat membawa pada suatu tingkat sosial tertentu. Kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa di daerah pedesaan, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, termasuk Papua bagian barat, masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat yang ada di bagian Indonesia, bagian barat dan tengah. Oleh sebab itu, bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan masyarakat, maka didorong setiap masyarakat untuk dapat meningkatkan pendidikannya, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal sendiri merupakan pengembangan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh lembaga atau untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia secara formal dilakukan karena tuntutan tugas saat ini maupun masa yang akan datang. Pendidikan informal yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Oke, selanjutnya ada peran sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya. Di sini ada beberapa contoh pelatihan keterampilan, yaitu A. Melatih para tukang dengan menggunakan metode dan teknologi yang lebih modern dengan baik. Yang B. Memberikan pelatihan kepada para petani bagaimana bercocok tanam dan mengolah lahan pertanian. Yang C. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para perempuan yang mempunyai keterampilan meroncong untuk merias pengantin dengan teknik dan desain rias yang lebih modern, dan membantu masyarakat untuk memasarkan hasil kerajinannya di luar daerah. Yang D. Memberikan kursus singkat tentang bagaimana menjadi tukang bengkel yang sukses.
Selanjutnya yang E, membantu usaha home industri keripik singkong dan usaha tahu dengan keterampilan menggunakan alat yang lebih modern dan bagaimana cara memasarkan produknya sampai di luar daerah. Yang F, memberikan pelatihan kepada para peternak sapi bagaimana menjadi peternak sapi yang sukses. Yang G, membuka kursus bidang kesenian dalam hal ini seni lukis dan kaligrafi, seni suara. H, memberikan kursus menjahit bagi usia produktif bagaimana cara menjahit sehingga menghasilkan pendapatan untuk membantu kesejahteraan mereka. Peran sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kedua yaitu adanya program bimbingan belajar khususnya bagi masyarakat yang tidak bisa membaca sehingga mereka bisa membaca dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Oke, selanjutnya ada hubungan sumber daya manusia dengan sistem sosial budaya. Sumber daya yang semakin lebih baik yang dikembangkan dan diberdayakan sesuai potensi serta pemahaman terhadap sosial budaya yang tidak kaku akan menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik pula. Setiap masyarakat memiliki tipe-tipe sosial budaya yang berbeda. Di antaranya di bawah ini. Yang pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana. Yang kedua, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Yang ketiga, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan sistem dasar kemasyarakatnya berupa komuniti petani dengan definisi dan stratifikasi sosial yang sedang dengan pengaruh perdagangan. Yang keempat, tipe masyarakat berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatnya berupa komuniti petani dengan diferensi. Berikutnya yaitu beberapa nilai budaya yang mempengaruhi tingkat sosial budaya bangsa yang bersifat statis dan dinamis, yaitu antara lain yang pertama, budaya santai sebagai akibat pengaruh alam dan lingkungan yang tidak mendorong terwujudnya etos kerja yang menghargai waktu, ketelitian, ketekunan, kesabaran dalam usaha, dan ketabahan dalam mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu daya serap dan persepsi warga masyarakat terhadap budaya asing yang selalu bersifat negatif dan tidak dianggap sebagai motivasi pendorong. Yang ketiga yaitu kecenderungan tetap mempertahankan nilai budaya feodal, yaitu mentalitas priayi dan orientasi pada status atau gelar daripada kualitas. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai budaya yang mengkultuskan individu atas dasar senioritas, pangkat atau jabatan, dan sebagainya. Hubungan SDM dengan status sosial merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakat, yaitu yang pertama, tingkat keterampilan SDM dan golongan sosial. Yang kedua, golongan sosial dan jenis keterampilan SDM yang dimiliki. Yang ketiga, bakat dan golongan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan SDM rendah dilihat dari status sosial masyarakat. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah.
Yang kedua, minat menyekolahkan masih sangat rendah, terutama untuk masyarakat yang ada di daerah terpencil, sehingga membuat sumber daya manusia pun jadi rendah. Ketiga, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.